sendiri. Tapi ya Rekam coba kita sendiri. bahas bersama nih sama LMKN. Kita akan hadirkan The Tigers. Setelah kemarin Mhm. kita ngobrol sama teman-teman dari musisi, Hmm. kali ini kita obrolin bareng sama LMKN selaku lembaga kolektifnya untuk bisa mengumpulkan hak-hak daripada musisi ini terhadap si penyelenggara event ini. Kita akan ngobrol soal bagaimana ini malah menjadi momok baru buat para pelaku usaha. Kali ini yang akan ngobrol bareng sama kita adalah Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi LMKN, Pak Yesi Kurniawan. Selamat sore, Pak Yesi. Selamat sore, Selamat Mas sore. dan Mbak. Apa Selamat kabarnya, sore. Mas? Baik, alhamdulillah sehat. Baik Oh ya, ya Pak Yesi ya. baik, Pak Yesi, oke. Ya, kita sih pengennya Pak Yesi hadir di sini langsung Iya biar kita ngobrolnya asik loh. gitu. iya tadi dapat informasinya 1 jam sebelumnya saya sudah di Bogor Iya soalnya. ya. Oh Susah alah. soalnya belum ada kereta cepat dari Oh Bogor iya ke belum Jakarta. ada ya Jadi sulit busnya ya. ya. Next time nanti ke Next sini time ya. ya. Next time. Oke, Pasti ada. Mhm. Pak Yesi, ini banyak kegelisahan dari para pelaku usaha pada akhirnya ketika polemik ini tidak berkesudahan gitu Iya, ya. betul. Karena ada yang berusaha untuk mencari celah dengan memutarkan suara-suara alam, tapi juga dikasih tahu bahwa suara alam tuh juga bagian dari royalti sebenarnya kalau memang itu Iya. punya kepemilikan gitu. Mungkin Pak Yesi boleh jelasin ke kita dulu soal bagaimana takes-nya LMKN terhadap kerisauan atau kegelisahan para pelaku usaha ini saat ini, Pak Yesi. Baik, makasih. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama kami ingin menyampaikan dari LMKN sebelum ke konteks yang kita lagi viral dan mungkin sedang banyak dibicarakan ya. Tetap yang mau saya sampaikan adalah bangsa kita Indonesia ini sama seperti negara-negara besar lain di seluruh dunia itu memiliki pencipta lagu, ya, memiliki musisi dan memiliki juga produser rekaman di bidang lagu dan musik. Itu sama di seluruh negara ini sama. Nah, tentu ada proteksi yang dibangun oleh negara-negara ini untuk keberadaan para pekerja-pekerja seni ini, ya. Nah, karena apa? Pekerja seni ini yang paling saya ingin sampaikan adalah dia mempunyai aset yang intangible. Jadi kalau kita punya aset kayak motor, rumah dan segala macam yang berwujud, itu kan mungkin kita mudah mengelola kalau memang ada orang yang menggunakan untuk keperluan komersial. Begitu ya. Tetapi ketika dia berbentuk intangible, tiba-tiba seluruh Indonesia memakai karya cipta dia, itu bagaimana dia harus berusaha untuk mengelolanya. Dia kan memiliki hak untuk mendapatkan royalti atas karya dia. Nah, oleh karena itu Indonesia tidak sendiri dalam hal ini. Indonesia tergabung dalam World Intellectual Property Organization, kemudian Indonesia juga menjadi bagian dari umbrella CMO terhadap para pencipta lagu, pelaku pertunjukan dan produser rekaman, sehingga kita buat tata kelolanya ini sama dengan 150 negara. Baik. Itu dulu yang harus disampaikan. LMK ini sama dengan 150 negara di dunia ini. Yang salah di mana? Tata kelolanya sama. Sama. Bagaimana cara menariknya, bagaimana cara menghimpunnya, bagaimana mendistribusikan, itu semua sudah ada standar-standar yang sudah success story-nya dimulai oleh negara-negara yang sudah maju sejak 1800 sekian. Nah, sekarang mungkin kaget karena ada kejadian di Bali ya, ada bakmi gacoan, kemudian itu terjadi. Tapi kembali sekarang kita bicara tentang yang tadi itu disampaikan oleh Masnya, bahwa bagaimana dengan suara burung, suara alam, suara air. Kami mau menyampaikan bahwa perlindungan hak cipta ini juga menjadi bagian dari perlindungan karya rekaman. Ya, jadi kenapa hak cipta dilindungi? Ya juga hak karya rekamannya dilindungi. Jadi ketika ada seseorang dengan sangat berupaya kreatif merekam sesuatu yang
sifatnya alam sehingga orang menjadi rileks, atau katakanlah merekam suara burung dengan upaya yang sangat maksimal, mic yang sangat bagus dan segala macam, lalu difiksasi sama dia, direkam. Tentu kan dia berusaha untuk bahwa hasil karya saya ini akan menghasilkan semacam manfaat ekonomi kan? Karena kan dia memakai alat-alat yang profesional dan segala macam. Itu yang kita maksudkan. Apakah itu melalui LMKN? Ya belum tentu, kan begitu. Tetapi yang kita maksudkan adalah hargailah karya rekaman-rekaman. Misalnya ada gamelan, ada seseorang yang datang ke Bali merekam dengan sangat serius menggunakan alat-alat yang baik. Ya tentu itu menjadi satu proteksi di dalam Undang-Undang Hak Cipta kita. Karena dia melakukan upaya atas kreatif membuat sebuah rekaman. Begitu kira-kira. Pak Yesi, proteksi ini atau sebuah karya itu bisa diproteksi oleh sebuah hak cipta, apakah dia harus dilegitimasi dulu dengan didaftarkan, atau sesederhana kalau memang rekaman ini dimiliki sama seseorang yang memang sudah membuatnya, orang ini berhak untuk menuntut haknya dia kalau memang rekamannya dipakai tanpa izin gitu? Indonesia menganut deklaratif sistem. Baik. Jadi sejak pertama kali orang tersebut menyanyikan lagu tersebut atau mengumumkan kepada publik, atau rekaman itu mulai diumumkan kepada publik, pada saat itulah proteksi langsung otomatis terjadi kepada karya-karya tersebut. Dan Indonesia mengambil konsep ini karena menganut paham itu karena begitu besarnya karya-karya kita yang dihasilkan setiap hari. That's why itu disebut yang si suara-suara alam ini juga berpotensi akan nanti dituntut hak ciptanya kalau memang itu milik orang lain dan dipakai tanpa izin gitu, Pak Yesi ya? Betul. Jadi kalau misalnya kita merekam sendiri atau ya mungkin tidak. Tapi kalau ini jangan sampai salah, bahwa kalau ketika ada orang-orang yang merekam dengan sangat serius dan dengan upaya maksimal dengan segala macam usahanya, ya tentu itu ada proteksi di bidang Undang-Undang Hak Cipta kita atas rekaman-rekaman tersebut. Oke. Nah, sejauh ini nih kalau misalkan metode perhitungan nilai pembayaran musiknya tuh gimana sih sebenarnya? Berarti mulai dari pelaporan, ya kan? Pelaporan, pembayaran, terus baru distribusi ke pemilik lagu nih, atau gimana nih, Pak? Nah, ini menarik, Mbak. Jadi begini, teori perhitungan itu dimulai dengan 3 kategori dulu, ya. Apakah musik itu sangat berguna buat usaha? Misalnya contoh nih, ada satu tempat usaha tanpa musik, ya jalan-jalan saja, kan begitu. Nah, maka itu akan lebih murah. Nah, misalnya 50% kalau nggak pakai musik, rasanya kok usaha ini nggak tepat ya, harusnya ada 50%. Nah, itu tentu lebih mahal. Itu siapa yang menentukan, Pak Yesi? Itu standar internasional cara menghitung formulanya. Gimana caranya kita menentukan bahwa tempat usaha ini tidak perlu perubahan pakai musik gitu? Contohnya begini, misalnya musik di mall. Sebetulnya kan itu sifatnya ambien saja untuk orang nyaman. Betul. Kan begitu. Jadi itu tidak utama. Jadi itu kira-kira standar internasionalnya 5-10% fungsi daripada si musik. 5-10% dari apa, Pak? 5-10%. 5-10% itu dari fungsi musiknya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita ke pub atau ke katakanlah diskotik gitu ya, itu sudah 50% lagunya, karena kok kalau agak garing ya kalau nggak ada musik di pub. Tapi walaupun sebetulnya nggak ada ininya juga, mungkin orang akan belanja minuman, makanan dan segala macam. Nah, ada yang misalnya radio, televisi, atau karaoke tanpa musik, ya itu nggak ada bisnisnya. Nah, ini sudah 100%. Nah, bagaimana tarif itu diformulakan? Nah, yang pertama tadi itu tentu lebih murah. Ya kan? Lebih murah, selanjutnya sampai yang paling tadi, yang hampir 100% tanpa musik, bisnis ini tidak ada, itu lebih mahal. Oke, itu konsep berpikir bagaimana membuat tarif. Indonesia ini tentu dalam membuat tarif
dia mensurvei ASEAN countries. Oke. Ya kan, karena ASEAN countries ini kan sudah ada yang maju sekali, misalnya Singapura, ya itu Singapura sangat maju, misalnya Malaysia, itu semua sudah maju. Nah, kita nggak ujuk-ujuk tiba-tiba tanpa referensi, tanpa kajian, tiba-tiba kita ciptakan sendiri, gitu. Tidak, kita mau pencipta kita, pemilik hak terkait kita itu dihargai sejajar di minimal negara-negara ASEAN lah, gitu. Jadi tarif itu kita desain seperti ya lebih kurang atau kurang sedikit dari compare dengan ASEAN countries. Kira-kira begitu konsep berpikir daripada tarif kita. Baik. Dan juga pertanyaan soal ini Pak Yesi, kalau katakan kita datang ke sebuah konser, kemudian konser ini boleh nih untuk direkam nih, konser ini sama kita boleh direkam. Nah, kita rekam nih, kita rekam konsernya, kemudian kita pakai audionya untuk diputarkan di kafe yang kita miliki misalnya. Itu apakah juga bayar performing rights kah namanya, atau royalti kah? Royalti hak cipta kah? Nah, jadi begini, kadang-kadang yang yang agak sedikit loncat-loncat di diskusi kita di dalam teman-teman kita di dunia maya ini segala macam, ada izin yang disebut dengan personal use. Baik. Dan ada yang disebut dengan commercial use. Pada saat personal, silakan, karena untuk keperluan personal, kan begitu. Kita happy, silakan, untuk keperluan personal, kan begitu. Nah, ini loncat-loncat nih diskusinya, saya lihat di berbagai media, loncat-loncat. Jadi kalau ketika dia personal use, ya silakan, kan gitu. Kalau kita mau lihat digital service provider yang kita pakai sebelumnya, baca disclaimer-nya. Oh, ini untuk personal use. Nah, tapi kalau pindah domainnya jadi komersial, coba cek lagi lisensi tambahan apa yang kita butuhkan untuk kekomersialan bisnis kita, kan begitu. Nah, ini jangan loncat-loncat. Jadi selama kalau misalnya ya, silakan. Jadi selama penggunaannya memang digunakan untuk sesuatu yang komersil, itu ada hak cipta yang harus dibayar gitu ya, royalti yang harus dibayar. Iya dong, kan begitu. Iya, apapun bentuk rekaman itu gitu ya. Betul. Iya. Betul gitu. Jadi diizinkan untuk personal. Oke, nggak apa-apa karena tidak ada apa-apa, kan begitu kan. Tapi kalau dimanfaatkan lagi suara kita, ciptaan kita, lalu mendatangkan keuntungan komersial atau kegiatan komersial, rasanya nggak fair ya kalau kita nggak memberikan manfaat buat yang punya cipta. Sepakat Pak Yes. Dan juga mungkin ada pertanyaan juga akhirnya timbul ketika kenapa kok para pengusaha kafe, restoran dan sebagainya ini semacam takut jadinya atau nggak mau menggunakan itu, padahal kan memang sudah tersedia gitu bagaimana alurnya untuk bisa membayar royalti itu. Apakah memang karena mereka nggak tahu atau memang karena susah untuk mengakses izinnya itu, atau gimana Pak Yesi dari sepengamatan LMKN sejauh ini? Jadi kalau bercanda, ini bercanda dulu ya. Ini bercanda ya. Mungkin karena biasa gratis, pas bayar jadi marah gitu. Biasanya kan gratis kan gitu. Nah, jadi begini, ini yang benar. Jadi gini, kehadiran LMKN ini sebetulnya adalah fully untuk support dari pengusaha. Ya, kenapa? Karena kita mempunyai 16 lembaga manajemen kolektif. Kita memiliki ribuan pencipta, kita memiliki ribuan musisi. Bayangkan kalau minta izinnya satu-satu. Bayangkan kalau itu harus kita mintain satu-satu. Kehadiran LMKN ini memberikan kepastian hukum kepada pengusaha untuk hanya lewat satu pintu LMKN saja, dia boleh putar lagu semua yang ada di wilayah Republik Indonesia ini yang sudah diperdengarkan di wilayah Republik Indonesia kita. Silakan putar. Hanya nanti setelah itu laporkan kepada LMKN usage-nya, biar LMKN bagikan secara tepat apa yang sudah dibayarkan dan diamanatkan melalui LMKN. Tapi satu pintunya itu tolong dimengerti bahwa betapa sulitnya kalau tidak ada LMKN mengurusi segitu banyak
lagu yang harus kita gunakan di dalam tempat usaha kita. Itu Betul. kira-kira jawabannya. Oke, jadi Oke. mestinya tidak sulit untuk Mhm. bisa mengakses LMKN untuk Tidak bisa sulit, tidak sulit, tidak sulit, Ya. tidak sulit, membayar royalti sangat itu tidak ya. sulit. Tapi Dan mahal nggak sih, Iya. Pak Yesi? Mungkin Untuk ini juga tarifnya. banyak kafe-kafe di daerah mungkin ya. makanya Iya, begini. betul. Makanya begini, coba ya, ini masalah mahal dan tidak mahal ya. Oke, coba kita bandingkan saja dengan negara tetangga kita Malaysia Oke. ya. Dengan 100 kursi. Ini 100 kursi ya, sama-sama 100 kursi di Malaysia, sama-sama 100 kursi di Indonesia ya. Ya. Nah, di Malaysia itu ada 3 lembaga yang resmi diakui oleh pemerintah Malaysia. Oke. Ada MSCP, ada PPM, ada PRISM. Nah, MSCP yang mewakili pencipta, PPM mewakili produsernya, dan PRISM mewakili pelaku pertunjukannya ya. Ya. Nah, kira-kira mereka itu kalau men-charging, silahkan itu bisa diakses, sangat mudah diakses di website mereka. Saya sudah menghitung kalau kita bayar 100 kursi kafe di Malaysia itu 24 juta. Nah, kalau di kita 12 juta. Tapi LMKN itu sangat sadar kalau kita punya kafe 100 bangku kan tidak pernah terisi selalu, setiap hari itu penuh 100 kan begitu. Ya kan? Jadi itu kan sangat ini. Jadi jangan takut datang ke LMKN, hubungin LMKN. Kalau perlu saya yang membantu, bahwa silahkan declare berapa akupensi rate daripada kafe kita atau restoran kita. Misalnya ada 100, jangan takut. Wah, mahal banget ya 12 juta. Jangan. Kita datang, Pak, kami nyatakan akupensi rate kami sekian. Nah, kita akan adjust. Oke. Gitu loh. Jadi ada akupensi rate yang Jadi memang formulanya nggak plak ketiplek harus bayar segini ya, juga ditentukan oleh variabel okupansi rate tadi ya. Enggak kan, enggak mungkin dong kita semua percaya, Iya. pendengar di sini semua se-Indonesia juga percaya bahwa mana ada sih bikin kafe 100 kursi, kita pastikan setiap hari penuh 100, malah jangan-jangan kosong satu hari itu tidak ada yang beli, kan begitu. Nah, itu bisnis ada indikator yang namanya akupensi rate. Baik. Nah, itu kita adopt. Oke. Nah, tapi ini balik lagi nih, ada aku sebagai netizen jujur ini penasaran banget nih. Gimana? Netizen Ini aku netizen ceritanya ya. Ini soal penggunaan kicau burung sebagai pengganti lagu ya kan. Itu kan tadi udah kita bahas nih. Ya kan? Nah, itu untuk kayak kita kan nggak tahu ya kasih royaltinya kemana sebenarnya untuk hal-hal yang seperti itu kan. Nah, itu tuh gimana menanggapinya nih? Oke, gini. Oke ya, pertama satu, kalau kicauan burungnya direkam sendiri lalu didengarkan ke kafe sendiri mungkin tidak perlulah itu kita bahas ya, karena itu kan rekaman yang artinya rekaman milik sendiri lah gitu ya. Nah, anggaplah rekaman itu menjadi rekaman yang sangat profesional ya. Nah, tentu kita ini sebagai lembaga tidak melihat dari satu sisi, oh itu suara burung mau dibagikan kemana royaltinya, kan begitu. Kan begitu. Nah, sekarang jangankan burung, ada pencipta yang diputar lagunya dan tidak dikenal oleh siapapun. Tidak dikenal. Kita sudah tanya kemana-mana tidak dikenal. Ini ciptaan siapa? Ini siapa? Oh, lagu tradisi banyak. Nah, dalam sistem yang saya sampaikan tadi, kita bukan kemarin sore bikin ini. Kita sudah 30 tahun, kemudian kita mengikuti negara-negara maju, belajar terus dengan mereka. Jadi ketika kita tidak menemukan usage-nya, ini disimpan sebagai sebuah dana unclaim yang setelah 2 tahun dia berubah menjadi dana cadangan dan bisa digunakan untuk keperluan beasiswa anak-anak pencipta yang berprestasi, bisa jadi BPJS buat pencipta, bisa jadi sebuah pembiayaan acara capacity building untuk peningkatan ilmu tentang hak cipta. Jadi dia sudah mempunyai satu chart of account untuk khusus digunakan kepada social fund, dan ini berlaku secara internasional. Jika kita tidak menemukan siapa pemiliknya, jangankan burung ya, banyak yang namanya pencipta pun kadang-kadang setelah kita track datanya tidak dikenal.
lalu itulah Iya. disimpan oleh LMKN. Oke, jadi si Unclaimed Fund ini sebenarnya berarti udah berjalan ya Pak ya? Oh berjalan. Misalnya mohon maaf ya, ada Ya. yang kemalangan gitu ya, ada yang kemalangan di sisi pencipta lagunya. Bagaimana kita membantu katakanlah ya membantulah dalam kata mohon maaf misalnya pemakamannya gitu, Ya. kan dari sosial fund gitu loh. Kira-kira itulah yang kita kelola dan manajemen penghimpunan ini sangat-sangat profesional. Kita ikutin semua dengan cara-cara di internasional dan saya mau sampaikan kita dibantu oleh Bank Negara Indonesia dan di dalam sistem penghimpunan kita tidak tercampur uang daripada user. Ibaratnya bayar PLN. Rumah saya, rumah Mbak, rumah Mas itu tidak tercampur duitnya. Masing-masing user itu mempunyai virtual account sendiri-sendiri. Oke. Baik Pak Yesi, untuk pendekatan mengumpulkan royalti dan juga hak musisi, hak pencipta ini, apakah LMKN menunggu saja atau juga menjemput bola nih Pak Yesi? Kayak misalnya memang pergi ke berbagai macam pusat usaha, pelaku usaha gitu untuk bisa menagih itu atau gimana sih selama ini sistemnya? Oke, nah kita mungkin sering bertanya bagaimana sih LMKN mengelola seluruh Indonesia begitu ya. Nah kita ini dalam sistemnya ada LMKN itu dibantu kita sebut sebagai pelaksana harian dari LMKN. Nah pelaksana harian ini terdiri dari beberapa anak-anak muda baik yang pria maupun wanita kita didik untuk menjadi licensing officer kita. Kita ajarin mereka SOP yang berlaku dan mereka mulai men-searching mulai dari seluruh Indonesia lah, seluruh wilayah Indonesia yang kemudian mereka melakukan SOP mulai dari pengiriman surat, sosialisasi, edukasi ya sampai dengan proses pemberitahuan bahwa pemanfaatan lagu dan musik di tempat Bapak Ibu pimpin ini berisiko untuk melanggar undang-undang cipta. Itu prosesnya. Jadi mulai dari banyak sekali lah source-nya, yang pasti source-nya itu digital dari dari sistem internet kita bisa mencari seluruh Indonesia untuk mengirim surat pemberitahuan dan edukasi. Oh, berarti bisa dibilang juga ikut jemput bola gitu ya untuk menegur. Oh, sangat. Dan itu sangat clustering ya, jadi bisa dibayangkan gitu ya. Sebetulnya sayang saya tidak bisa menunjukkan dengan ini. Jadi itu sangat manajemennya sangat bagus sekali bagaimana 15 jadi kita susun rapi sekali gitu loh. Sampai saya mau menyampaikan bahwa ya contoh misalnya live event yang mungkin disampaikan mungkin yang sudah mempunyai lisensi. Live event yang tidak bayar aja dicatat oleh LMKN sebagai royalty potential loss gitu. Itu saking kita di cara menghimpunnya manajemennya sudah baik sekali. Lalu ada tanggapan begitu dari para musisi bahwa lagu-lagu mereka banyak yang dipakai tapi tidak banyak yang masuk ke mereka. Lantas ini di mana bottleneck-nya Pak Yesi? Apa yang salah di lapangan sehingga perasaan musisi lagu-lagu mereka banyak dipakai, digunakan di tempat-tempat komersil tapi yang mereka terima rasanya tidak sesuai gitu dengan apa yang mereka rasakan di lapangan begitu. Itu gimana? Oke, sebetulnya singkatnya itu kita pingin musisi-musisi kita ini kan sudah generasi-generasi era teknologi ya. Jadi apa yang kita lakukan ini kan mulai dari tidak ada teknologi sampai sekarang sudah ada teknologi. Jadi mereka berharap itu teknologi sudah bisa menyampaikan kepada kita secara real time ya. Nah, saya sampaikan ini sedang kita proses ya. Tetapi dasar hukum dan norma hukumnya sudah ada. Jadi di PP 56 itu ada yang kita sebut sebagai pusat data lagu dan musik dan kemudian ada sistem informasi lagu dan atau musik. Cuman memang ini yang masih perlu LMKN sedang konsultasikan ke pemerintah kita juga mungkin nanti pada kesempatan bisa ketemu dengan DPR RI karena amount kolek kita masih kecil, kita baru sekitar 77 miliar. Nah, kita boleh diizinkan itu 20% penggunaan untuk semua operasional LMK, pengkoleksian dan LMKN. Hanya boleh 20%. 80% harus masuk real menjadi royalti.
Nah, karena penagihan kita masih kecil 70, kita belum sanggup membiayai teknologi. Kalau kita sampai dengan posisi di 500 miliar, saya prediksi kita bisa bangun itu untuk kebutuhan teknologi yang seperti diharapkan oleh seluruh musisi. Sehingga kalau ada pertanyaan ini sekali lagi, sehingga saya bisa menyampaikan bahwa, nah ini real time. Dari Aceh, mau nanya kafe siapa? Nah ini real time. Nah, platform itu seperti itu harus dijaga betul. Jadi itu cost sekali server dan segala macam perangkatnya sangat. Kita belum sanggup di situ, tapi norma ke arah situ sudah sangat ada di kita sejak 2021. Berarti bottleneck-nya di cost untuk bisa membiayai teknologi tadi. Tapi kalau kita mau bicara apa adanya karena amount collect-nya masih kecil, kalau kita pakai dari situ musisi akan marah. Baik. Butuhnya berapa Pak Yesi tadi? Apa? Butuhnya tadi berapa? Butuhnya? Untuk membiayai itu belum. Kalau butuh real time system se-Indonesia belum dihitung. Butuhnya belum dihitung. Tapi berarti itu tadi ya soal teknologi itu yang bisa menjangkau sehingga semua kolektivitas itu bisa dikumpulkan dengan lebih presisi gitu ya. Betul, bisa lebih presisi. Tapi kami regulasinya sudah ada, hanya karena collection amount kita masih kecil, sehingga belum bisa kita pakai untuk itu gitu loh. Karena kalau kita pakai nanti kena memakan royalti milik pemilik hak, nanti marah gitu. Dimungkinkan nggak sih LMKN ini disuntik sama negara? Pengertian dari PP 56 lembaga LMKN ini adalah lembaga bantu negara non APBN. Jadi kalau kita menerima itu mungkin kesalahan ya. Jadi malah nanti ada problem juga temuan dan segala macam. Tapi kalau normanya tidak boleh menerima. Tapi kecuali hibah ya. Hibah, makanya kita perlu diskusi juga dengan DPR RI atau apa. Tapi secara nomenklatur nggak boleh. Jadi ya, kalau secara nomenklatur setahu saya tidak boleh. Sorry Pak Yesi, aku belum paham soal LMKN ini operasionalnya dibiayai oleh royalti yang kita kolek. Royalti yang dikoleksi. Oke. Baik. Ini mau konfirmasi sekali lagi, LMKN ini berarti menentukan skema tarifnya itu proporsional sesuai kapasitas ekonomi pelaku usaha ya Pak Yesi ya? Jadi begini, yang paling penting adalah bagaimana tarif itu dibuat LMKN. Pertama, dia mengikuti referensi internasional. Karena kita tidak ingin pencipta lagu kita jadi tidak sejajar dengan dunia internasional. Tapi kita tidak mengambil negara-negara yang sangat sudah maju nilai ekonomi, tingkat ekonominya, Eropa segala macam, tentu tidak kita ikuti. Kita ikut lebih ke arah ASEAN countries. Nah, setelah itu kita mengadjust lagi dengan para ekonom terkait dengan tingkat ekonomi kita. Kemudian ada masukan-masukan dari lembaga manajemen kolektif yang lain. Kira-kira itu indikator kita dalam menyusun tarif. Tapi kita tetap melihat referensi negara-negara yang sudah maju karena kita ingin ketika lagu-lagu kita dihargai di Malaysia, di Eropa, begitu juga sebaliknya ketika lagu-lagu mereka diputar di negara kita, kita tidak malu untuk memberikan royalti mereka juga ke internasional. Jadi kita ingin sejajar. Oke. Tarif per lagu tuh sama nggak sih Pak Yesi? Apa ada lagu-lagu tertentu yang tarifnya lebih tinggi atau sama harusnya? Rata semuanya. Kalau mau tanya tarif per lagu itu lebih cenderung kalau kita kita diskusikan dalam bentuk lisensi live event, ya. Oke. Nah itu menarik karena saya mau kasih gambarannya seperti ini. Negara kita tahun lalu pernah ada konser Coldplay yang sangat besar. Ya, betul. Nah, begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di saat kita menunggu yang event utamanya, itu ternyata musisi lokal kita sudah bernyanyi di sekitar jam 2 siang kalau nggak salah, karena orang sudah pada masuk gitu ya. Ada beberapa itu, ada Malik The Essential, ada Putri siapa saya lupa gitu ya namanya. Itu musisi-musisi musisi-musisi kita itu nyanyi ya gitu ya. Nah, yang berhasil kita collect dari live event
Coldplay itu totalnya 4 miliar di luar pajak, ya. Wow. Nah, lagu yang dipakai, lagu Coldplay dan lagunya Mbak Putri dan lagunya Mas Widi kalau nggak salah yang dinyanyiin di Balik The Essential ini, itu kita bagi sama. Pro rata. Jadi bayangkan penggunaan sistem pro rata itu kita gunakan dalam membagi sebuah royalti yang kita dapat dari sebuah event yang besar, di mana pada saat lagu pembukaan bukan bukan yang utamanya, kita melakukan sama. Paham. Oke, Siap. paham. Oke. Nah, satu pertanyaan kita terakhir tidak, intinya gini, sebentar. Intinya kita tidak mau pencipta kita, musisi kita atau produser rekaman kita kalah dibandingkan negara-negara yang lain. Apalagi setuju. Harus dihargai kita seperti layaknya negara besar yang mempunyai kebudayaan dan kesenian. Setuju. Tapi satu pertanyaan terakhir, Pak. Ini kan belakangan tuh seolah jadi orang-orang kayak nggak mau gitu mainin lagu Indonesia karena hal ini. Kayak daripada suruh bayar mendingan enggak deh gitu. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang perlu dibenerin atau apa sih yang harus informasikan gitu biar nggak terjadi seperti ini gitu. Nah, ini ya, terima kasih banget pertanyaan ini, bagus. Saya mau menyampaikan begini. Saya menganalogikan begini. Kalaulah kita berhasil dalam hidup kita menjadi seorang engineer atau seorang dokter, mungkin Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan keekonomian kita untuk hidup itu melalui keahlian kita sebagai seorang engineer dan dokter. Tapi kalau Tuhan menentukan kita sebagai pencipta lagu, berarti kan Tuhan juga akan memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan ekonominya. Kan kira-kira gitu kan, dari hasil ciptaan kita. Nah, sekarang karena ciptaan kita ini sangat dia merupakan aset intangible, lalu diputar oleh teman-teman kita pengusaha. Alangkah cukup ironinya kalau teman-teman pengusaha itu takut gitu ya. Justru harusnya teman-teman pengusaha itu mensupport LMKN, ada di sisinya LMKN. Karena cukup dengan membayar satu pintu, maka musisi-musisi kita izinnya dengan mudah didapat dan musisi-musisi kita dapat manfaat dari kegiatan ekonomi di seluruh wilayah Republik Indonesia ini gitu loh. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Please tolong ngelihatnya jangan di peta kompli untuk menghindar, tetapi lihatlah niat baik kehadiran negara, kehadiran pemerintah dalam tata kelola ini, kehadiran LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah itu ingin memastikan apa yang digunakan atas hak cipta dan hak terkait milik musisi kita dan pencipta lagu kita serta produser rekaman kita ini bisa dihargai. Ada satu komitmen negara kita yang harusnya nanti di masa depan setelah teknologi itu ada, mudah-mudahan bisa terwujud. Setelah pencipta itu meninggal, bayangkan, setelah meninggal, negara menjamin royaltinya masih 70 tahun lagi ke depan demi ahli warisnya. Jadi kita terus akan berusaha membangun, kita akan berusaha mencapai apa yang dimau secara teknologi sehingga mungkin nanti proses performing right license ini by mesin ya atau by system ya sehingga lebih akurat lagi dan segala macam. Tapi please support LMKN. Ini mungkin masanya kita masih manual karena amount collect kita masih kecil. Tapi ketika amount collect kita besar dan kita bisa hadirkan sistem teknologinya, itu mungkin sudah bisa berjalan dengan sangat luar biasa. Karena potensi pasarnya sangat besar. Itu kapan itu bisa kita nantikan Pak Yesi? Ya, kalau kita tunggu amount collect-nya besar mungkin relatif tidak bisa dikatakan dengan jelas. Tetapi kalau kehadiran pemerintah membantu LMKN gitu ya, tapi dengan tentu LMKN tidak menjadi masalah akibat narasi normanya mengatakan kami tidak boleh memakai APBN. Ya kalau ada bantuan hibah dari pemerintah ya mungkin ya paling lama 1 tahun mungkin ya, karena tidak untuk menyiapkan juga itu semua kita, gitu ya. Iya, tidak juga kita membuat sebuah peta tetapi kita tidak tahu jalannya. Baik, kita tinggal lihat di internasional bagaimana yang sudah maju, apalagi kita sekarang sudah banyak menikmati digital service provider, ya kita tinggal contohlah teknologinya dan itu sudah bisa dikerjakan oleh bangsa kita sendiri. Baik. Ini sekali lagi berarti
amount atau jumlah yang dibutuhkan untuk bisa mendigitalisasi, membuat sistem yang otomatik tadi itu kita masih belum tahu biayanya berapa ya Pak Yesi ya? Belum ada budget untuk mulai menriset kegiatan itu. Kita masih lebih karena begini, kami ini kan setiap bulan Juli dan Desember harus melakukan distribusi. Ya, jadi di sela-sela itu kita lebih fokus ke skala prioritas pengerjaan rutin. Nah, belum ada budget atau belum ada kegiatan yang menghitung itu, sehingga belum mengetahui secara pasti. Baik, terima kasih Pak Yesi, Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi dari LMKN. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di acara ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Yesi, sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore.